Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrina Fillah, perwakilan dari PDF Kuliah Al-Fitrah Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan kitab Fathul Qorib bab sholat fasal syarat wajib sholat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaraitu wujubis sholati salah satu asya'a. Fasal yang menjelaskan tentang syarat wajibnya sholat itu ada 3 hal. Ahaduha al-islamu. Yang pertama yaitu beragama Islam. Fala tajibu as-sholatu alal kafiri al-aslihi. Maka salat tidak wajib hukumnya bagi orang kafir asli, yaitu orang yang kafir sejak lahir. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Dan tidak wajib pula bagi mereka mengqada salat yang mereka tinggalkan ketika masuk ke agama Islam. Wa ammal murtaddu fatajibu alaihi as-sholatu wa qada'uha in a'da ilal islami. Adapun bagi orang yang murtad, maka wajib baginya melaksanakan sholat dan mengqada sholat yang ia tinggalkan ketika kembali ke agama Islam. Jadi pada syarat yang pertama di sini dapat kita pahami bahwa Islam itu, musannif membagi Islam menjadi 3, yaitu orang Islam asli, orang yang sejak lahir Islam, 2 orang kafir asli yang masuk ke agama Islam, dan orang yang murtad yang kembali ke agama Islam. Ketiga golongan di sini itu mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Yang pertama, orang Islam asli itu wajib melaksanakan sholat dan mengqada sholat ketika ia meninggalkannya. Yang kedua, orang kafir yang masuk ke agama Islam itu mereka tidak wajib mengqada sholat yang mereka tinggalkan ketika berstatus kafir. Yang ketiga, orang yang murtad yang kembali ke agama Islam itu ia wajib melaksanakan sholat dan melaksanakan qada sholat yang ia tinggalkan selama ia murtad. Wasani al-bulughu. Syarat yang kedua yaitu ia sudah mencapai balik. Fala tajibu ala sabiyin wa sabiyatin. Maka salat tidak wajib hukumnya bagi anak kecil, baik laki-laki ataupun perempuan. Lakin yu'marani biha ba'da sab'i sinina in hasala at-tamizu biha. Akan tetapi hendaknya mereka diperintahkan untuk melaksanakan sholat setelah berusia 7 tahun, jika pada usia tersebut ia sudah tamyiz. Wa illa fa ba'da tamyizi. Kecuali ketika usia tersebut ia belum tamyiz, maka diperintahkannya ketika ia sudah tamyiz. Wa yutrabani ala tarkiha ba'da kamali asri sinina. Dan mereka dipukul ketika meninggalkan sholat setelah berusia 10 tahun genap, 10 tahun sempurna. Jadi balik di sini itu terbagi menjadi tiga tahapan. Yang pertama, anak kecil itu tidak wajib melaksanakan sholat. Yang kedua, ketika umur 7 tahun hendaknya mereka diperintahkan untuk melaksanakan sholat dengan catatan mereka sudah tamyiz. Ketika umur 10 tahun dia tidak meninggalkan sholat, ketika usia 10 tahun dia meninggalkan sholat, maka dia boleh untuk dipukul. Wasalisu al-aqlu. Syarat yang ketiga yaitu berakal. Fala tajibu ala majnunin. Maka sholat tidak wajib hukumnya bagi orang yang gila. Jadi orang yang gila itu tidak wajib melaksanakan sholat. Wa qawluhu wa huwa haddut taklifi sakitun fi ba'din nusahil matani. Sebagaimana perkataan musannif yang mengatakan bahwa 3 syarat di sini adalah termasuk definisi taklif, yang pada redaksi yang lain itu gugur. Wassalawatu al-masnunatu wa fi ba'din nusahi al-masnunatu.
Dan sholat yang disunnahkan itu pada sebagian redaksi kitab ditulis sebagai jamak menjadi al-masnunatu. Jadi wassalawatu al-masnunatu khamsun. Salat yang disunnahkan itu ada 5. Al-idani yaitu salat 2 hari raya. Ay salatu idul fitri wa idul adha, yaitu salat idul fitri dan idul adha. Wal kusufani ay salatu kusufis samsi wa kusufil qamari, dan salat 2 gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Wal istisqa'u ay salatuhu, lalu salat istisqa. Was sunanu at-tabi'atu lil faraidi, dan salat sunnah yang ikut pada salat fardu. Dan ternyata pada pasal ini tidak hanya menjelaskan tentang syarat wajibnya salat, tapi juga menjelaskan tentang salat sunnah dan salat sunnah muakkad. Sepertinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.